Kita kan selalu diajarin ya kalau sejarah itu garis lurus. Dari manusia gua yang primitif terus berkembang sampai jadi kita yang sekarang megang HP. Tapi, gimana kalau narasi itu salah total? Dalam pembahasan kali ini kita akan bedah sebuah teori yang super provokatif yang bilang kalau sejarah kuno itu bukan zaman batu, tapi zaman sebuah peradaban digital yang sengaja dilupakan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Gimana kalau semua yang kita pelajari soal manusia purba yang kerjaannya cuma bikin kapak batu itu sebuah kesalahpahaman raksasa? Gimana kalau yang kita lihat sekarang ini bukan sejarah asli, tapi cuma puing-puing sisa dari sebuah sistem operasi kuno yang udah diformat ulang sampai bersih? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Coba bayangin sejarah resmi itu kayak sebuah program komputer. Nah, di program ini tuh banyak banget anomali atau glitch, bukti-bukti yang nggak nyambung sama sekali sama cerita resminya. Teori ini ngelihat anomali itu bukan sebagai kesalahan, tapi justru sebagai jejak dari sistem yang ada sebelum kita. Nah, di sini nih letak kontradiksi terbesarnya. Di satu sisi, kita punya cerita soal manusia goa, tapi di sisi lain, kita punya bukti fisik kayak batu triliton di Baalbek, Lebanon. Itu bongkahan batu beratnya 1.200 ton, dipotong dengan presisi yang bahkan teknologi kita sekarang aja susah payah buat niru. Gimana caranya coba? Peradaban yang katanya primitif bisa bikin ginian? Dan yang lebih gila lagi, ada artefak-artefak aneh ini, yang sama teori ini disebut sebagai file yang gagal dihapus. Bayangin, ada busi mesin umurnya 500.000 tahun ditemuin di dalam batu. Ada palu besi dari jutaan tahun lalu dengan tingkat kemurnian logam yang lebih bagus dari buatan pabrik modern. Atau bahkan komputer Antikythera yang super rumit. Ini bukan sekedar anomali, ini adalah komponen dari sistem teknologi super canggih yang bocor ke zaman kita. Jadi, ini dia inti teorinya. Kenapa disebut zaman batu? Bukan karena mereka cuma pakai batu, tapi karena ya cuma selubung batunya aja yang cukup kuat buat bertahan dari bencana global maha dahsyat. Batu-batu raksasa itu cuma casingnya pelindung buat teknologi canggih di dalamnya. Sirkuit emas, komputer kristal, semua itu hancur lebur pas hard reset terjadi. Terus peradaban macam apa sih yang bisa bikin semua ini? Oke, kita masuk bagian kedua. Kita akan lihat peradaban sebelum banjir besar yang teknologinya luar biasa maju, yang udah bisa ngendaliin materi dan energi dengan cara yang mungkin nggak kebayang sama kita. Jadi, mereka itu nggak ngangkat batu pakai otot. Nggak ada itu cerita ribuan budak narik-narik tali. Mereka pakai yang namanya arsitektur resonansi. Banyak mitos kuno kan cerita soal pilar-pilar raksasa yang dibangun pakai sihir atau suara. Nah, teori ini bilang mereka pakai frekuensi suara yang spesifik buat ngilangin efek gravitasi di batu. Bikin batu itu jadi seringan gabus. Mereka bisa mindahin gunung cuma dengan nyanyian, frekuensi yang tepat. Energinya dari mana? Jawabannya ada di sekitar kita. Di udara. Mereka punya jaringan energi nirkabel global. Piramida-piramida di seluruh dunia itu bukan makam, tapi pembangkit listrik raksasa. Osilator geometris yang narik energi bersih dan gratis langsung dari atmosfer bumi. Mereka punya semacam internet atmosfer. Tapi ya, selalu ada tapinya. Disinilah semuanya jadi kacau balau. Dengan energi gratis tanpa batas dan kemampuan mengontrol materi, mereka jadi sombong. Mereka mulai ngerasa kayak Tuhan. Mereka nggak puas lagi cuma mainin batu, mereka mulai targeting sesuatu yang jauh lebih fundamental. Inilah yang disebut dosa digital. Mereka mulai ngelihat DNA itu kayak software. Bisa dihack, bisa diedit sesuka hati. Mitos-mitos soal makhluk kayak Sphinx atau Minotaur, menurut teori ini, itu bukan dongeng. Itu catatan laboratorium dari eksperimen bioengineering mereka yang lepas kendali. Mereka nyampur-nyampur DNA manusia dan hewan, bahkan bikin budak raksasa yang di teks-teks kuno disebut Nephilim. Tentu aja, kekacauan biologis kayak gitu butuh sistem kontrol yang super ketat. Makanya mereka bikin protokol mata satu. Ini bukan mata beneran ya, tapi simbol buat sistem pengawasan total yang ngawasin semua makhluk hidup buat ngendaliin kekacauan yang mereka ciptain sendiri. Sistem ini tuh kayak AI kuno yang canggih banget. Dia bisa prediksi kelakuan manusia pakai algoritma, nentuin siapa yang layak hidup dan siapa yang harus disingkirkan. Bukan berdasarkan moral, tapi berdasarkan data. Nasib mereka diserahin ke mesin. Ini pemberontakan total, mengganti kekuasaan Tuhan dengan kekuasaan data. Ya, tentu aja. Alam semesta itu punya batas sabar.
Kesombongan mereka itu udah kayak virus mematikan yang ngerusak sistem dari dalam. Akhirnya, sistem nggak punya pilihan lain. Harus ada hard reset paksa. Dan inilah titik puncaknya. Tingkat kesombongan dan modifikasi genetik mereka akhirnya ngelewatin ambang batas yang diizinin sama alam semesta. Sistemnya crash, gagal total. Satu-satunya solusi buat benerin, ya format ulang seluruh planet. Tapi di tengah kehancuran total ini, ada satu alat yang dirancang buat selamat. Bahtera Nuh. Tapi ini bukan sekedar kapal kayu biasa. Anggap aja ini perisai radiasi super canggih. Kayu gopher itu bukan nama pohon, tapi instruksi bikin bahan komposit. Dilapisin aspal, bahtera ini jadi kayak sangkar Faraday raksasa, tujuannya buat ngelindungin isinya dari badai elektromagnetik dahsyat yang datang sebelum air bah itu sendiri. Terus, apa yang diselamatin? Bukan sepasang-sepasang hewan. Nggak mungkin Nuh ngejar-ngejar hewan satu persatu. Bahtera itu adalah sebuah hard drive biologis. Semacam bank data kriogenik yang nyimpen DNA murni dari spesies-spesies asli yang belum terkontaminasi. Jadi Nuh itu bukan peternak. Dia adalah seorang sistem administrator yang lagi nge-backup OS asli bumi. Kenapa harus air? Simple, karena air itu konduktor energi terbaik di alam semesta. Banjir besar itu fungsinya kayak cairan pembersih kosmik. Tujuannya bukan cuma nenggelemin, tapi buat menghapus semua sirkuit kristal mereka, netralisir polusi frekuensi, dan secara permanen menghapus semua jejak digital dari peradaban yang rusak itu. Bersih-bersih total. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling relevan. Dan mungkin paling bikin merinding. Kalau itu semua terjadi di masa lalu, kenapa ini penting buat kita sekarang? Karena menurut teori ini, kita lagi ngulangin pola yang persis sama. Kita lagi ngebangun ulang virus yang sama, yang dulu nyebabin semuanya musnah. Coba deh lihat tabel ini. Paralelnya jelas banget. Menara Babel kuno, itu cloud computing kita hari ini. Sihir genetik dan chimera mereka, itu transhumanisme dan teknologi CRISPR kita. Protokol mata satu, itu sistem identitas digital tunggal dan pengawasan AI total yang lagi kita bangun. Polanya identik, kita lagi memulihkan virus yang sama. Dan kita semua ngerasain kan tanda-tanda kerusakannya? Depresi massal, kecemasan global, kecanduan layar. Bukannya ini semua tuh kayak error message yang nunjukin kalau sistem operasi global kita lagi menuju kehancuran. Kesombongan teknologi itu selalu diikuti dengan kekosongan jiwa. Waktu kita hampir habis. Terus gimana dong? Kalau ribut berikutnya bakal datang, gimana cara kita selamat? Bagian terakhir ini nawarin sebuah solusi. Sebuah protokol pelarian yang bukan soal fisik, tapi soal batin. Lupakan deh soal bunker-bunker mewah para elit atau mimpi kolonisasi Mars. Itu semua nggak akan berhasil. Kenapa? Karena banjir kali ini bukan banjir air, tapi banjir frekuensi dan kontrol digital total. Kalian nggak bisa lari ke planet lain kalau jiwa kalian masih nyambung ke server yang sama, yang sebentar lagi mau diformat ulang. Jadi, ini cara ngebangun bahtera internal. Pertama, putuskan hubungan. Lepaskan jiwa kalian dari ketergantungan pada layar dan narasi digital yang penuh kebencian. Kedua, kembali ke asal. Balik lagi ke frekuensi murni sang pencipta, ke alam. Dan ketiga, yang paling penting, ingat kode finalnya. Kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang nusuk banget. Coba tanyakan pada diri kalian sendiri. Kalau dunia ini diformat ulang malam ini juga, saat semua layar jadi gelap, apakah ada file di dalam diri kalian yang layak untuk diselamatkan?